Semua juah. Apa kabar teman-teman? Kembali lagi bersama kami di sini di Lai Coffee Roastery. Pada video kali ini kita akan coba ngobrol dan coba mempraktekkan salah satu teknik seduh kopi dengan menggunakan mocha pot. Nah teman-teman, mungkin ada yang sudah tahu tentang cara penggunaan mocha pot ini gimana, tapi kami akan coba memberi sisi dari kami sendiri dari Lai Coffee Roastery, gimana cara kami menyajikan teknik mocha pot ini. Bagaimana videonya? Yuk sama-sama kita ikutin video berikut ini. Ini video kali ini agak istimewa ya kan, karena hostnya berulang kali kita retake ya. Jadi opening kita kali ini banyak retake-nya. Mungkin karena udah lama off ya kan. Bang Ronald ini habis dari self healing dengan vacation pulang kampung ya. Nah, jadi kali ini kita coba mulai explore menggunakan alat yang lebih banyak ya. Ada 3 kamera kita setup ini supaya view-nya nggak membosankan gitu ya. Kita di sana untuk ngambil muka ganteng abang ya kan. Kamera yang di sini itu untuk dapetin muka ganteng abang ini, dan di depan untuk main kamera kita ya. Video kita setelah sekian lama kita nggak upload, kita mau coba bikin kopi pakai mocha pot. Nah, nanti mocha pot ini nanti mungkin kita coba bikin kopi susu ya. Kopi susu ya nggak istimewa banget lah. Kopi kita campur sama susu, kopi susu gitu aja. Oke. Nah, apa kita obrol nih? Bentar, aku hidupin dulu air biar nanti kita bisa langsung seduh. Oke, kita mulai aja lah, walaupun ada sedikit suara-suara air lagi dimasak ya. Mocha pot kita yang paling penting itu yang jelas kita harus punya alatnya dulu ya. Tapi ini itu sebenarnya ada beberapa jenis lah mocha pot. Ini merek Akebono. Untuk mocha pot yang biasa kalian lihat mungkin bentuknya itu lebih ini ya, kotak prisma gitu ya, lebih kayak prisma gitu ya. Itu merek dari Bialetti biasanya, modelnya seperti itu. Tapi ini ya yang murah-murah, kalian bisa beli di Tokopedia, mungkin harganya nggak nyampe 200 ribuan, merek Akebono. Terus yang kedua yang jelas kopi. Kita pakai biji dari mana nih? Kopi ini dari Blue Batak. Favorit kopi lah ya. Blue Batak itu salah satu biji kopi yang jadi specialty kita. Jadi udah pasti ini enak gitu ya. Mau dibikin filter, mocha pot, espresso apapun ini, istilahnya one ring to rule them all gitu ya. Jadi satu roast profile bisa untuk semuanya gitu. Oke, setelah biji kopi ada air kita panaskan dulu. Nanti itu ada tujuannya sebenarnya kenapa gitu ya. Nah, yang itu Apa? yang paling pertama kita butuh ini dulu ya. Ini agak susah ya, mau estetik tapi nyusahin orang bang cara bukanya. Ini kita butuh timbangan dulu ya kan. Kita pakai kopi itu sekitaran 20 gram ya. 20 gram ini untuk mocha pot yang ukuran 16 kalau nggak salah. Oke. Kita tutup lagi ya, biar kopi tetap fresh. Nah, terus ini kita coba grind. Idealnya untuk mocha pot jenis grindnya sebenarnya tergantung. Kalau misalkan, jadi kan sebenarnya mocha pot ini cukup fleksibel ya. Mau di grind lebih kasar juga bisa, cuman yang dikeluarkan itu rasanya mungkin nanti lebih light ya. Jadi ini kita mau coba maksimum ekstraksi dari mocha pot ini supaya kopi susunya nanti lebih bold gitu ya. Sambil kita puas grindnya. Ini kita pakai yang apa nih Bang Boy?
Ini kita pakai yang Fine. fine ya. Oke, jadi Yang bumbunya fine. halus. Karena tadi kita pengen maksimum ekstraksi, kita coba lihat dulu di sini ada alat untuk ini enggak ya. Nah, sebelumnya mau kapot itu ada 3 bagian ya. Jadi ini chamber buat kopinya. Nanti kopi yang udah kita giling itu kita masukin di sini. Nah ini bagian bawah untuk masukin air. Dan ini nanti hasil ekstraksi ada di bagian ini gitu. Nah sekarang kita coba masukin dulu kopinya ya kan. Ya kalian bisa atur-atur manual lah ya. Nggak perlu ditemper, nggak perlu diapa-apain ya. Yang penting diratakan aja. Ini tadi udah cuci tangan ya Bapak. Jadi sudah pasti sehat lah. Oke. Nah kopi udah kita tampung. Aku ambil kamera yang untuk kegantenganmu dulu sebentar ya Bang ya. Oke. Kita mau nunjukin dulu. Airnya ini akan kita tuang itu sebanyak kalau misalkan teman-teman lihat itu ada ini ya, ada titik gitu untuk itu lubang valve namanya. Itu kita buat airnya itu sampai mencapai bulatan itu ya. Nah, udah. Ini nggak perlu timbangan yang gimana-gimana, yang penting pakai feeling aja, rasanya udah pasti enak. Ya kan, ini kopinya tadi nggak perlu kita kita ratakan aja, atur. Aku atur dulu untuk mendapatkan kegantengan abang ini. Oke. Nah, kenapa kita menggunakan air panas gitu ya? Kopi itu untuk mengekstraksi kopi itu disarankan untuk tidak bersentuhan dengan air panas itu sangat lama gitu ya. Kalau misalkan kita akan gunakan air dingin, kita kan harus panasin dulu ya kan beserta dengan alatnya. Pasti kan udah ada uap naik ke kopi ya. Nah itu kurang bagus hasilnya gitu ya. Jadi kita coba pakai air yang udah dipanaskan supaya nanti ketika ekstraksi dia prosesnya lebih cepat gitu ya. Nah setelahnya ini kita masukin di atasnya. Terus ada yang spesial ini, ada yang spesial. Kalau teman-teman punya Aeropress di rumah, filternya teman-teman bisa gunakan buat di mokapot untuk membuat rasa kopi itu lebih clean ya, hasil ekstraksinya lebih clean. Nah tapi ini kita butuh ini dulu, kita butuh di rinse dulu si filternya sedikit aja. Fungsinya supaya si filternya ini nanti nempel. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat ini ada filter di sini. Ini fungsi airnya itu supaya buat si filternya nempel. Jadi nanti ketika kita pasang ke bodinya dia nggak kesana kemari gitu ya. Oke. Hal yang lain yang kita butuhkan itu ini ya, ada apa nih istilahnya, lap atau apalah ya, supaya tangan kalian nggak panas, karena ini pasti panas banget, ininya dipegang tuh sangat-sangat panas. Kita pasang. Oke, kita pasang. Ini harus kita pastikan dia dipasang dengan sempurna ya. Oke, ini udah terpasang ya. Jadi kita sudah siap untuk ngebrew ya. Nah ini kompornya cara hidupinnya gimana nih? Ini kayak tinggal dipencet aja ya. Kita nyalakan dulu. Apinya kegedean, kita kecilin dulu sedikit. Oke, nggak perlu yang besar-besar.
Nah, ini kita coba mulai brew. Oke. Ini sangat-sangat perlu diperhatikan teman-teman. Kuncinya adalah ketika ini dipanaskan, air akan masuk melewatin kopi dan dia akan melalui corong yang ada di dalam mocha pot itu sampai akhirnya nanti dia keluar. Ya, ini kalau misalkan kita lihat kopinya udah mulai keluar. Waduh, sepertinya ini karena cahayanya dari sana dia agak gelap. Tapi benar-benar perlu diperhatikan, ketika nanti udah mulai suara mendesis, itu kalian sudah bisa untuk mengangkat mocha potnya. Artinya kita udah selesai untuk ngebrew kopinya. Gitu. Setelahnya kalian bisa mendinginkan si mocha potnya, siram dengan air atau seperti apa, atau bisa langsung tuang aja ke dalam chamber kalian ya. Gitu. Nah, ini sudah suara mendesis, jadi aku angkat. Matikan kompornya dulu Bang Ronald. Oke. Kita butuh susu. Alright. Sekarang kita butuh susu. Susu ada di, coba diambil dulu di lemari pendingin. Ini kita bukan ini ya, bukan promo, bukan endorse. Kita pakai susu fresh milk. Yang penting fresh milk mau merek apapun. Cuman biasanya Diamond itu susunya itu lebih apa ya, reaksinya dengan kopi itu ngasih rasa ke kopi itu jadi lebih bold. Kalau susunya Greenfield ada sedikit manisnya jadinya rasa kopinya begitu. Ini kalau kita timbang hasil ekstraksinya itu mungkin sekitaran 100-an ya. Oke. Lalu kita bisa tambahkan kopinya. Ya, tergantung selera ya. Mungkin aku nambahinnya 300 ml aja biar lebih asik. Oke, looks fine. Oke, ini kita coba dulu lah. Oh, ini host dulu yang dikasih, ya kan? Oke, lumayan berasa ya. Kalau kalian mau rasanya lebih enak, itu bisa ditambah dengan es batu ya. Yang menarik mengenai mocha pot itu mengenai tekanan Bang Boy ini. Bisa dikasih gambaran nggak sih? Tadi kan di di saat proses itu kan kita udah sempat singgung juga bahwa mocha pot itu mengandalkan tekanan dari air untuk ngasih pengekstrakan itu lebih cepat. Bisa digambarin nggak Bang Boy itu prosesnya itu seperti apa sih? Aku ambil dulu lagi ya. Wah, udah nggak terlalu panas. Kita bedah ya. Ya, prosesnya sebenarnya sederhana ya. Ini sebenarnya prosesnya itu tadi kan kita ngisi air di bawah ya. Ngisi air di bawah, airnya juga udah panas. Semakin kita panaskan chamber yang di bawah ini, itu akan semakin meningkatkan tekanan di dalam. Nah, tekanan itu yang akan mendorong kopi untuk naik ke atas, bukan kopi. Tekanan itu yang akan menekan air untuk naik ke atas, melewatin kopi, dan di sini itu sebenarnya ada semacam pipa kecil ya, ada pipa kecil untuk jalur air naik ke atas gitu. Nah, air yang udah melewatin kopi tadi itu adalah ekstraksi kopi yang akhirnya keluar dan tertampung di chamber yang di atas ini gitu. Buat teman-teman mungkin yang masih asing dengan mocha pot gitu ya, punya gambaran gimana sih kurang lebihnya proses itu terjadi di dalam satu wadah seperti ini gitu. Jadi
Karena tadi di awal kan air di bawah, tapi kenapa bisa ke atas? Nah, mungkin buat teman-teman yang belum familiar dengan mokapot, punya gambaran lah seperti apa gitu. Jadi nggak terlalu buta-buta amat waktu mungkin pertama kali mencoba mokapot itu gimana gitu. Kurang lebih seperti itu. Ya itu aja sepertinya kalau tentang mokapot, sangat sederhana, alat yang sederhana tapi powerful. Kalau kalian misalkan mau ekstraksi yang lebih padat gitu, tadi ketika kopinya kita taruh di chambernya itu kalian tem aja, tapi nggak usah terlalu keras. Mungkin jumlahnya juga bisa ditambahin gitu ya, lebih dari 20 gram. Yang penting itu ketem dengan sempurna, diratakan biar ekstraksinya lebih merata. Kalau dia kopinya itu nanti lebih padat, itu ekstraksinya biasanya lebih intens ya, hasilnya lebih intens, lebih asik lah buat diminum gitu. Nah, jadi sekarang kita sudah beres ngomongin mokapot. Kedepannya kita bikin video baru lagi. Kita harap teman-teman tertarik dengan apa sih yang kita ulik gitu. Jadi kita buat sebagai diskusi, buat ngobrol-ngobrol. Nah, semoga video ini sedikit banyaknya bisa jadi informasi baru buat teman-teman, apalagi yang baru mulai ngulik-ngulik soal kopi gitu ya. Gitu Bang Boy? Ya, udah dulu sepertinya ya buat video hari ini. Gak usah panjang-panjang, simple padat. Yang penting mokapot bisa kalian jadikan sebagai alat untuk menyeduh kopi andalan di rumah. Kalau ada tamu gitu ya, rame, kalian bisa bikin mokapot, pakai mokapot buat ya lumayan banyak lah. Ini tadi bisa banyak juga ya, bisa untuk 5 gelas lah, itu masih bisa. Buat konsumsi sendiri juga bisa, buat jualan juga sebenarnya bisa jualan. Karena dulu kita Lai Coffee Roastery pernah menggunakan mokapot juga sebagai alat utama kita untuk bikin kopi susu botolan. Gitu. Lumayan juga hasilnya. Ya itu ide-ide buat teman-teman sekalian, silakan dieksplor sendiri buat racikan-racikannya ya. Oke teman-teman, demikian video dari kami untuk tema mokapot ini. Tunggu untuk video-video kami berikutnya, semoga dapat menghibur dan dapat menambah informasi buat teman-teman semua. Terima kasih. Horas Najwa Hajwa.